perang demi Ka'bah. Inilah awal kekuasaan Quraisy. Di tanah Makkah yang sunyi, jauh sebelum cahaya kenabian terbit, ada satu nama yang mengubah arah sejarah. Qusay bin Kilab. Saat itu urusan haji dipegang oleh para syufah, sebuah tradisi lama sejak masa Jurhum dan Khuza'ah. Mereka mengira itulah agama yang tak boleh disentuh, tak boleh digugat. Namun, sejarah tidak pernah diam. Suatu hari, di Aqabah, Qusay datang bersama Quraisy, Kinanah dan Quda'ah. Dengan suara tegas ia berkata, "Kami lebih berhak mengelola urusan haji ini." Kalimat itu seperti petir di langit Makkah. Perang pun pecah, pedang berbicara, darah tertumpah. Dan akhirnya para syufah kalah. Qusay mengambil alih, tapi kisah belum selesai. Khuza'ah dan Bani Bakr merasa terancam. Mereka tahu, ini bukan sekadar perebutan jabatan, ini perebutan Ka'bah, jantung Makkah. Pertempuran kembali terjadi, sengit, banyak korban di kedua pihak. Hingga akhirnya mereka sepakat berdamai. Perkara dibawa kepada seorang hakim Arab, dan keputusan jatuh. Qusay lebih berhak atas Ka'bah dan pengelolaan Makkah. Sejak saat itu, ia menjadi pemimpin yang ditaati. Sahabat, dengarkan ini baik-baik. Qusay tidak hanya menang perang, ia menyatukan Quraisy yang tercerai-berai. Ia memindahkan mereka ke sekitar Ka'bah. Ia membangun Dar an-Nadwah, pusat musyawarah. Semua keputusan besar Makkah lahir dari sana. Ia mengatur penjagaan Ka'bah, sumur Zam-Zam, jamuan haji, bahkan komando perang. Makkah menjadi satu, tertata, terpusat. Karena itu ia dijuluki Mujammi, sang pemersatu. Dan tahukah kamu, bertahun-tahun kemudian, ketika kisahnya disebut di hadapan Umar bin Khattab, beliau tidak mengingkarinya. Mengapa ini penting? Karena tanpa Qusay, Quraisy mungkin tetap tercerai-berai. Tanpa persatuan itu, Makkah tak akan menjadi pusat yang kuat. Dan tanpa pusat yang kuat, panggung sejarah belum siap menyambut kelahiran Nabi terakhir. Lihatlah, kadang Allah menyiapkan sesuatu yang besar melalui tangan seorang pemimpin yang bahkan belum mengenal risalah. Qusay mungkin hanya ingin kehormatan, namun Allah sedang menyiapkan peradaban. Maka ketika kita membaca sejarah, jangan hanya melihat perang dan kekuasaan. Lihatlah takdir yang bekerja diam-diam. Dan mungkin hari ini, langkah kecilmu juga sedang Allah arahkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan.